Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawa Ainurrohma dari Prodi PGSD 2021. Di sini saya akan membahas mengenai filsafat kurikulum untuk memenuhi tugas pendidikan pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas pengertian filsafat kurikulum. Filsafat dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, landasan filsafat kurikulum. Landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum filsafat dapat menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Jadi, landasan filsafat tidak terpisahkan dari kegiatan pengembangan kurikulum, karena berdasarkan landasan inilah ditentukan arah dan tujuan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aliran filsafat kurikulum. Yang pertama, aliran perennialisme. Aliran ini menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kehidupan sehari-hari. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran ini menekankan pada pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Filsafat esensialisme antara yang dibayangkan dan kenyataannya itu sama, bukan hanya kata-kata, tetapi benar dibuktikan. Tujuan pembelajarannya adalah anak berkembang intelektualnya dan kompeten. Di sini, peran guru adalah otoriter, sedangkan metode belajarnya adalah tradisional. Aliran yang ketiga yakni aliran eksistensialisme. Aliran ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang harus memahami dirinya sendiri. Selanjutnya adalah aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Aliran ini merupakan landasan pengembangan pelajar peserta didik aktif, agar peserta didik memiliki keterampilan, alat, dan pengalaman sosial dengan melakukan interaksi dengan lingkungan dan akhirnya memiliki kemampuan problem solving, baik personal maupun sosial. Dan yang terakhir, aliran rekonstruksionisme. Aliran ini merupakan lanjutan dari aliran progresivisme. Pada aliran ini, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan pada perbedaan individual, aliran ini lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Menurut aliran rekonstruksionisme, kurikulum tidak hanya berfungsi untuk melestarikan budaya atau apa yang ada pada saat sekarang, tetapi juga membentuk apa yang akan dikembangkan di masa depan. Dan yang terakhir, ada peran filsafat di dalam kurikulum. Yang pertama, sebagai landasan dalam menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, sebagai landasan dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang ketiga, kurikulum yang didasari oleh filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat progresivisme lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Yang keempat, materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat konstruktivisme. Materi pembelajaran masih dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tema-tema dan topik-topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang krusial, misalnya tentang sosial, bahkan tentang alam. Dan yang terakhir, materi pembelajaran yang berlandaskan pada teknologi pendidikan banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa
dan diambil hal-hal yang esensialnya saja untuk mendukung penguasaan suatu kompetensi. Itu tadi video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.